dua mempelai masuk ruang ibadah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sungguh hari yang berbahagia buat Felix Orlandi dan Maureen Indri Esterina Kaparang. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus. Hari ini Minggu 21 Maret 2021. Silakan pengantin. Karenamu, ku yakin Tuhan yang satukan. Ku pastikan dari hatiku kasihmu untuk selamanya. Inilah diriku yang sungguh berbahagia di saat kau selipkan cincin kasih ini. Shalom semuanya, shalom. Baik, menghadap di hadapan saya pada siang hari ini yaitu Felix Orlandi, nanti yang akan saya panggil Felix, dan Maureen Indri Esterina Kaparang, betul ya? Saya akan panggil Maureen ya pada tanggal 21 Maret tahun 2021 ini dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Nah, pemberkatan pernikahan yang kudus ini terlaksana didasari oleh 3 hal. Yang pertama, di mana mereka sudah mengikuti counseling dengan hamba Tuhan, ada beberapa kali counseling pernikahan, prah pernikahan, dan mereka telah dinyatakan untuk lulus, untuk lolos terus boleh dinikahkan secara Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kemudian mereka sudah mengikuti yaitu bimbingan pranikah atau BPN selama beberapa kali pertemuan, dan mereka sudah menyelesaikan semuanya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, ya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Boleh katakan amin. Nah, dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setuju katakan amin. Jadi tidak ada kata perceraian. Artinya sampai dikatakan di dalam Roma maut, ya, atau satu meninggal, ya. Jadi sampai akhir pernikahan itu seumur hidup. Boleh katakan amin, Felix dan Maureen? Amin. Ya, siap? Saya mesti tanya dulu, siap? Ya, Maureen siap? Felix siap? Ya, kalau nggak siap ya kita nggak teruskan ini. Ya, dalam ibadah pernikahan ini yang mempersatukan itu adalah Allah. Jadi di hadapan Allah adalah satu. Amin. Dan dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini di hadapan Allah. Ya, status kalian di hadapan Allah sudah satu. Ya, sudah satu. Ini perlu dicatat baik-baik. Jadi pernikahan itu adalah seumur hidup. Ya, tidak ada kata perceraian. Nah, kalau kalian sudah siap, puji Tuhan. Ya, berarti sudah siap secara rohaninya. Apapun yang terjadi, kami siap menghadapinya. Amin. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil dari Lukas pasal yang ke-6, ya, habis Matius tadi dan Markus, Lukas pasal yang ke-6 ayat 46-nya. Bagian terakhir. Ya, dari ayat pasal yang ke-6. Ayat 46, 47, 48 dan 49. Judulnya di sini dua macam dasar. 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Pas 9, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, Felix dan Maureen dikatakan dua macam dasar. Jadi kalian harus bangun ya bahtera rumah tangga kalian di atas dasar yang kuat. Amin. Ya, di atas dasar yang kuat. Setelah kalian dalam pemberkatan pernikahan seperti ini, mengarungi bahtera rumah tangga ini. Bahtera rumah tangga ini artinya seperti lautan, ya, seperti lautan. Di lautan itu ya ada saat-saat dia tenang. Kadang-kadang di lautan itu juga ada angin yang kencang. Di lautan yang luas itu ada kadang-kadang badai, ya. Itu sebabnya Felix dan Maureen, apapun badai kehidupan di dalam rumah tangga kalian, ya, saya mau katakan, ya, biarlah pernikahan kalian itu adalah pernikahan yang kuat, ya. Dasarnya mesti kuat, yaitu dasarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kita mengarungi bahtera rumah tangga. Kalian mengarungi bahtera rumah tangga yang begitu luas di depan, ya, seperti saya gambarkan seperti tadi. Kadang ada badainya, ya, itulah bahtera rumah tangga. Kadang ada anginnya, ada boleh dikatakan persoalan-persoalan, ya, yang akan kalian hadapi secara bersama-sama. Tetapi kalian punya menjadi pernikahan yang kuat kalau kalian mendasari segala sesuatu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu dasar yang teguh. Boleh katakan amin. Itu sebabnya, ya, di dalam kalian mengarungi bahtera rumah tangga kalian, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Kemudian dari firman Tuhan tadi yang berikutnya adalah dasar, ya, yang kuat itu adalah ketika seseorang mendengar perkataan firman dan dia merenungkannya dan dia melakukannya. Nah, di sini, ya. Jadi yang namanya mendengar, ya, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dikatakan dengan apa dia dapat disamakan. Yang sampai melakukannya dikatakan disamakan seperti seseorang yang membangun rumah, ya, tapi dia gali fondasi yang kuat, sehingga ketika ada badai datang, ada banjir melanda, dia akan tetap kokoh dan dia akan tetap kuat. Boleh katakan amin, ya. Ya, ini bukan hanya Felix, ya, maupun Maureen, tapi bagi kita semua. Artinya, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam kehidupan pernikahan kita semua ada banyak sekali persoalan dan permasalahan, dan supaya kita kuat, kita harus dikatakan menjadi pelaku firman Allah. Amin. Dengar, renungkan, ya, dan bukan yang sampai direnungkan dikatakan tadi, dan Lukas pasal 6, yang melakukan, ya, perintahku, yang melakukan firman Allah. Apapun yang terjadi di depan saudara, ya, Felix dan Maureen, apapun yang terjadi, kalau kamu tertanam pertama di dalam Kristus Yesus, dasar yang kuat, dan menjadi pelaku firman Allah dalam rumah tangga kalian, firman itu menjadi hal yang kompas bagi saudara, bagi kalian berdua untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Saya, Maureen Indri Esterina Kaparang, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Felix Orlandi, sebagai suami yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu, seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai di dalam sepanjang hidup ini. Saya, Felix Orlandi, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan,
Saya menerima engkau Maureen Indri Esterina Kaparang sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Dari saat ini dan seterusnya, saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi diri saya sendiri, tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati teman pewaris dari kasih karunia, akan selalu setia, rukun dalam sepanjang hidup ini. Amin. Silakan orang tua Maureen. Lambang cinta kasihmu kepada Felix yang tidak pernah akan putus dan tidak pernah akan pudar. Boleh katakan amin, Maureen? Nah, sekarang Maureen sematkan di jari manis tangan kanan daripada Felix. Waktu dibikin masih kurus apa? Oke, ya. Baik, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Pelan-pelan Felix, jangan cepat-cepat. Nah, dengan lembut ya, diatur kalau ada yang kurang lurus ya, seperti itu. Nah, Felix, inilah istrimu, tatap wajahnya walaupun ditutup masker, ya, tatap keningnya, alisnya, satu-satunya tidak ada di manapun. Cari di kutub utara juga nggak ada. Ya, ini yang Tuhan sediakan hanya bagimu, satu-satunya. Amin. Nah, Maureen, lihat ini suamimu, ya, tatap wajahnya, keningnya, satu-satunya yang Tuhan sediakan untuk kamu. Amin. Ya, baik. Silakan boleh menghadap ke jemaat. Silakan boleh menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, inilah mereka, Felix dan Maureen. Mulai hari ini mereka dipanggil Tuan dan Nyonya Felix Orlandi. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu. Bapak, terima kasih untuk ibadah pemberkatan pernikahan kudus
Felix dan Maureen pada siang hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang sudah memberkati mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan-Mu. Engkau yang menyertai mereka dalam bahtera rumah tangga mereka. Engkau yang memimpin dan Engkau yang memberkati semuanya. Terima kasih semua. Engkau memberkati kedua orang tua, Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tibakan di rumah, di tempat kami masing-masing dengan selamat daripada-Mu. Dan kami siapkan hati kami terima berkat daripada-Mu. Mengangkat kedua tangan kita arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat kiranya damai sejahtera pada Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.